Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan virtual pada Rabu kemarin di tengah perhatian internasional terhadap tensi antara Rusia dan perbatasan Ukraina. Rusia mendapatkan dukungan China untuk menjamin keamanan negara Rusia dari oposisi Barat. Rusia ingin Amerika Serikat dan NATO menjamin aliansi militer tidak akan memperluas lebih jauh invasi ke timur atau menyebarkan sistem senjata di Ukraina dan negara-negara lain di perbatasan Rusia. Putin menyebutkan Xi sebagai teman baiknya dan mengatakan hubungan antara kedua negara telah mencapai level yang tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xi dan Putin terakhir bertemu pada akhir Juni lalu dan sebelumnya pada pekan lalu Putin juga sempat bertemu secara virtual dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan meminta agar tidak mengizinkan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dengan jaminan pasukan Rusia tidak akan melakukan serangan di perbatasan Ukraina. Kepala Badan Intelijen Pertahanan Ukraina, Kirylo Budanov telah merinci sejauh mana rencana dan kemampuan Vladimir Putin untuk meluncurkan invasi dari Moskow. Brigadir Jenderal mengatakan kepada Presiden bahwa Rusia memiliki lebih dari 92.000 tentara berkumpul di berbagai titik di perbatasan dengan Ukraina, dengan potensi serangan di awal tahun baru. Dia menambahkan bahwa itu mungkin akan melibatkan serangan udara, artileri dan serangan lapis baja, serta serangan udara. Pasukan intelijen Ukraina telah memetakan serangan yang mereka harapkan dari Rusia, yang mereka perkirakan sebagai ancaman di setidaknya 10 front. Mereka menambahkan perkiraan 1.200 tank, 1.600 artileri, 330 pesawat, 75 kapal perang dan 6 kapal selam yang dikaitkan dengan pasukan Rusia di dekat perbatasan. Ya, kalau kita melihat berita yang ditayangkan oleh CNBC Indonesia dan juga Pikiran Rakyat, kita bisa melihat bahwa ketegangan politik di kawasan Eropa dan di Asia ini adalah kebijakan satu pihak oleh Amerika dan NATO atau negara-negara Eropa Barat yang ingin mendominasi kepentingan mereka. Jadi pada dasarnya Rusia dan Cina ini menginginkan sebuah perdamaian. Nah, Rusia sudah jelas mengatakan bahwa mereka tidak ingin Ukraina masuk ke dalam NATO, sehingga hal tersebut akan membuat Rusia bisa lebih bebas dan lebih bergerak. Karena ketika Ukraina masuk ke dalam anggota NATO, berarti Rusia posisinya akan terancam di Eropa karena akan disebar banyak persenjataan berat yang bisa mengarah ke Rusia. Dan hal yang ditakutkan adalah Ukraina menjadi basis untuk kepentingan mata-mata Amerika dan NATO. Dan ini yang harus dipikirkan oleh para pejabat NATO, bahwa sebenarnya kalau kita lihat dan kita pikirkan dengan kepala jernih, hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Jadi perang ini sebenarnya masih bisa dihindari. Jadi ini harus ada salah satu pihak yang mengalah. Jadi kuncinya harus ada pihak yang mengalah. Dan mengenai Cina konflik dengan Taiwan, ini juga harus diselesaikan secara damai. Jadi Taiwan menganggap negara mereka atau diri mereka telah merdeka, tetapi Cina menganggap bahwa ini adalah provinsi yang lepas dari Cina. Jadi Taiwan dengan Cina ini masih menjadi satu kesatuan, itu pandangan Beijing. Oleh karena itu, hal yang terbaik adalah terus melakukan perundingan. Walaupun perundingan itu berjalan sangat lama, tapi itu adalah hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Karena kita harus melihat dan mencari solusi, sisi temunya ini yang menjadi solusi. Jadi pihak Cina tidak dirugikan, pihak Taiwan juga tidak dirugikan. Jadi sudah jelas ini harus ada perundingan bilateral antara Cina dan Taiwan, tetapi tidak ada desakan dari negara-negara Barat yang
memberatkan pihak Cina. Ini kuncinya seperti itu. Ini yang harus dipahami oleh Amerika dan juga negara-negara lain, bahwa Cina juga tidak ingin didikte. Jika memang terjadi perang antara Amerika dan Cina, ini posisi dua negara ini sejajar secara militer. Mungkin kehancuran yang akan ditimbulkannya akan dahsyat sekali dan akan merusak tatanan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Jadi intinya harus ada titik temu dalam perundingan bilateral. Walaupun ini lama, itu tidak masalah. Dalam hal ini PBB harus mengambil inisiatif. PBB tidak bisa diam, tidak bisa menyerahkan masalah ini ke Cina atau ke Taiwan. Mereka yang harus ambil alih. Justru mereka harus menjadi fasilitator antara pemerintah Taiwan dan pemerintah Cina. Ini kuncinya. Jadi semua masalah ini bisa dihindarkan. Intinya seperti itu. Jadi tidak perlu terjadi perang, khususnya perang dunia ketiga, jika salah satu pihak ini mengalah dan tidak adanya tekanan dari negara-negara barat. Itu saja. Ya, terima kasih.